Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 419 Metode Ilusi. Kau ingin menghentikanku mengubah formasi. Dia tidak berguna. Aku, sebagai spiritualis dunia jubah biru, dalam hal metode pertahanan, jauh di atasmu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Pria tua berwajah 100 itu mendengus dingin. Lapisan formasi roh berwarna biru mengelilinginya dan melindunginya di dalam. 2 jimat serangan terakhir. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh ini. Namun, Chu Feng tidak bergerak lambat. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh kosmos sak miliknya dan 2 attacking talisman yang tersisa muncul di telapak tangannya. Pertama-tama, ia melemparkan satu ke arah Spirit Formation, dan dengan suara ledakan, Spirit Formation yang diletakkan oleh 100 Face Old Man hancur oleh attacking talisman milik Chu Feng. Aku ingin sekali melihat berapa banyak lagi jimat serangan yang sombong ini yang kau miliki. Pria tua berwajah 100 itu mendengus dingin, dan ingin memadatkan kembali formasi roh untuk bertahan melawan Chu Feng. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan ini. Namun tepat pada saat itu, cahaya bersinar sangat terang dan baju besi berwarna hijau samar itu benar-benar mengeluarkan kabut putih yang luas, langsung menyelimuti si pria tua berwajah 100. Pada saat itu, bahkan ekspresi pria tua berwajah 100 itu pun tak dapat menahan diri untuk tidak berubah drastis dan pada saat yang sama, dia mundur beberapa langkah. Karena, dia dengan terkejut menemukan bahwa di depannya, di posisi Chu Feng sebelumnya, seekor binatang buas besar yang sangat menakutkan muncul. Binatang besar itu berwarna hijau pucat, dan tampak seperti kura-kura besar yang tak terkalahkan. Namun, di tubuh kura-kura itu, seekor ular besar yang sangat mengerikan melingkarinya. Ular dan kura-kura itu tampak menyatu, dan mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Bagaimana Chu Feng tiba-tiba menjadi monster yang menakutkan? Mungkinkah alasan dia menentang akal sehat adalah karena dia tidak pernah menjadi manusia sejak awal? Mungkinkah dia monster yang mengerikan? Tepat pada saat itu, lelaki tua berwajah 100 itu ketakutan, karena di dalam monster di depannya, ia merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah aura yang menekannya. Aura yang tidak dapat ia lawan. Tunggu, ini hanya ilusi. Namun tiba-tiba, mata si tua berwajah 100 itu berkilat dan ekspresinya berubah. Sebagai seorang spiritualis dunia jubah biru, ia merasa bahwa monster di depan matanya itu tidak nyata, dan lebih mirip ilusi. Berpikir sampai di titik itu, dia buru-buru memadatkan kekuatan roh untuk menghancurkan ilusi di depannya. Seperti yang diharapkan, saat kekuatan rohnya memadat, monster di depan matanya mulai menghilang. Omong kosong. Namun, saat ia berhasil menghancurkan ilusi itu, ia tidak merayakannya. Sebaliknya, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya karena pada saat itu juga, sebuah jimat penyerang yang sangat mengerikan, pada saat itu, telah mendarat di dadanya. Asteris ledakan. Sebuah suara gemuruh meledak di depan dada si tua berwajah 100, dan seketika itu juga, ia berteriak memilukan, terlempar puluhan meter jauhnya, berbenturan keras dengan formasi roh yang ia tempati sendiri, lalu jatuh lemas tak berdaya ke tanah. Pada saat itu, meskipun keempat anggota tubuh si tua berwajah 100 masih lengkap, ada lubang besar di dadanya. Dantiannya sudah rusak, organ-organnya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah hitam dan tubuhnya berkedut tanpa henti ketika jatuh ke tanah. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan jimat penyerang ini tidak dapat langsung merenggut nyawanya. Tidak heran bahkan kapak hantu Asura milikku tidak dapat melukainya. Jadi inikah kekuatan tubuh alam surga? Melihat pria tua berwajah 100 yang jatuh ke tanah, terus-menerus bergerak-gerak, dan telah kehilangan kekuatan untuk bertarung, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi emosional. Meskipun dia tahu alasan mengapa tubuh fisik orang tua berwajah 100 begitu kuat memang sebagian karena persenjataan elit buatan manusia, tubuh aslinya juga sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan persenjataan elit buatan manusia. Kali ini, meskipun Chu Feng menang melawan si tua berwajah 100, itu adalah kemenangan yang berisiko dan dia juga mengandalkan serangan kejutan yang tak terduga. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Chu Feng menang melawan si tua berwajah 100 adalah karena dia tidak mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri, tetapi kecerdasannya sendiri dan seutas keberuntungan. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun ia membunuh para pengikut 6 kekuatan besar di mana-mana, ia juga mengasah teknik bertarungnya sendiri. Alasan mengapa Dragon Traveling Through Nine Heavens dapat digunakan secara bebas olehnya dalam pertempuran adalah hasil dari beberapa hari terakhir. Selain itu, Chu Feng bahkan memahami metode ilusi dari teknik armor kura-kura hitam. Baru saja, dia menggunakan metode ilusi untuk membuat pria tua berwajah 100 menjadi tumpul sehingga dia tidak bisa terus memadatkan formasi roh dan itu memberi Chu Feng kesempatan untuk melukainya dengan jimat penyerang. Lebih tepatnya, yang diandalkan Chu Feng dalam serangan mendadaknya adalah metode ilusi dari teknik armor kura-kura hitam serta jimat penyerang yang diberikan wakil ketua Gao kepadanya. Itulah kartu truf terakhir Chu Feng. Jika dia gagal, dia akan mati, tetapi dia berhasil.
Karena, tidak peduli apakah si tua berwajah 100 memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran, lebih licik sebagai seorang manusia, dia tidak akan pernah menyangka Chu Feng mampu menguasai metode ilusi. Dia bahkan tidak perlu memasang formasi roh dan dia bisa menggunakannya hanya dengan pikiran. Justru karena kecerobohan itu, dia menerima pukulan telak. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum kepada penguasa makam kaisar karena ia menciptakan keterampilan rahasia yang begitu kuat. Kalau tidak, sungguh, Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Chu Feng, ini tidak baik. Dia ingin memadatkan kesadaran. Tiba-tiba, Egi dengan gugup mengingatkan. Baru pada saat itulah Chu Feng menemukan bahwa Pak Tua berwajah 100 itu benar-benar memadatkan kesadarannya. Meskipun dantiannya telah rusak dan kultivasi yang telah dikultivasikan selama bertahun-tahun telah mengalir, kesadarannya masih dilengkapi dengan sebagian dari kultivasinya. Jika kondensasinya berhasil, itu tidak akan menjadi masalah kecil bagi Chu Feng. Maafkan aku, tapi lebih baik kau mati dengan tenang. Chu Feng melambaikan kapak hantu Asura di tangannya dan menebas leher lelaki tua berwajah 100 itu dan memotong semua bagiannya. Tidak gelombang, sebagai tanggapan, lelaki tua berwajah 100 yang sudah terluka parah itu berteriak dengan sangat getir dan keras. Namun, Chu Feng tidak punya belas kasihan. Dengan bunyi, puff, kepala si tua berwajah 100 jatuh ke tanah, dan pada saat yang sama, kesadaran yang sedang dipadatkannya juga hancur oleh kekuatan kapak hantu Asura. Si tua berwajah 100 benar-benar menjadi orang mati dan tidak ada jejak aura yang tersisa. Haha, Chu Feng, bocah, lumayan. Apa yang telah kau lakukan hari ini sungguh indah. Kau memenangkan pertempuran yang tak terkalahkan, dan aku benar-benar melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Cepat, serap energi sumber milik orang tua ini. Energi sumber segar dari alam surga tingkat 3 seharusnya dapat membantuku menembus alam mendalam tingkat 5, dan bahkan ada kemungkinan aku menembus alam mendalam tingkat 6. Egi berteriak gembira. Chu Feng juga tidak bergerak lambat dan dia buru-buru membantu Egi menyerap energi sumber milik pria tua berwajah 100. Seperti yang dipikirkan Egi, kultivasinya memang meningkat dari alam mendalam tingkat keempat ke alam mendalam tingkat kelima. Meskipun dia tidak dapat mencapai alam mendalam tingkat keenam, tidak banyak yang bisa dicapainya. Setelah itu, Chu Feng memeriksa kantong kosmos orang tua berwajah 100. Pemeriksaan yang tampaknya tidak penting itu membuat Chu Feng langsung gembira tanpa henti karena kantong kosmos orang tua berwajah 100 itu benar-benar harta karun yang sangat besar.